Sandarkan harapanmu, bahagia yang kau mau. Jangan pernah ragu. Pagi. Sehat Bu. Ibu mohon maaf mengganggu waktunya, saya kebetulan ada tugas wawancara dari kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan kebijakan, terutama yang berkaitan dilema ITK dalam pengambilan keputusan gitu Bu. Nah Ibu, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ini Ibu mengalir aja Bu jawabnya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Identifikasi ya? Ya Bu. Ya terutama ada masalah-masalah di mana saya harus mengambil keputusan tetapi bertentangan dengan peraturan dengan etika ya. Ya salah satu begini, pelanggaran tata tertib siswa Ya. anak ini secara tata tertib harus dibina, tapi orang tua menghendaki, masyarakat menghendaki anak ini harus dikembalikan. Nah, saya kan harus bisa mengatur itu dengan baik, si anak tetap terlayani sesuai haknya, orang tua juga tetap terlayani sesuai haknya. Nah, ini kan dua masalah, dilema ya, benar-benar terjadi dilema mana yang harus saya pentingkan. Akhirnya saya harus bisa dua-duanya harus aman. Si anak merasa tidak dikeluarkan dan si orang tua juga merasa anak-anaknya nyaman. Gitu. Nah berikutnya, jika misalnya Ibu dalam situasi sulit untuk mengambil keputusan yang bertentangan dengan aturan misalnya, nah ini biasanya apa yang Ibu kedepankan, apa aturan atau kebaikan dalam situasi tersebut? Tentunya patokannya aturan. Karena dengan aturan itu kita nggak akan melenceng. Tapi bagaimana supaya aturan itu terlihat tidak dilanggar, ya? Jadi tetap ada strategi. Seperti yang tadi saya ceritakan kasus awal. Strateginya gimana nih supaya anak ini tetap merasa ada konsekuensi yang dia lakukan. Nah, sekolah melakukan sesuatu yang membuat akhirnya anak itu berpikir, orang tua dan anak itu berpikir, kalau saya harus tetap di sini, saya akan banyak membuat mudorot buat sekolah ini. Itu menimbulkan kesadaran orang tua, sehingga orang tua itu dengan sukarela menarik anaknya tanpa harus dipaksa oleh sekolah, atau sekolah mengambil keputusan mengeluarkan, karena memang dalam peraturan sekolah kami tidak mengeluarkan, tidak dibenarkan mengeluarkan, tapi lakukan pembinaan. Nah, pembinaan itu kita lakukan Upaya menyadarkan gitu Bu ya? Iya, memberi kesadaran. Berarti di sini sudah jelas Ibu sudah bisa membedakan mana yang berupa rujukan moral dan dilema etika. Terima kasih Bu. Dan pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama benar atau mengandung nilai kebajikan yang sama Bu? Ini dalam situasi sulit biasanya dilemanya. Saya tidak melakukan sendiri. Ya. Artinya saya mengundang wakil-wakil saya mengundang manajemen saya untuk bisa memberi masukan terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi. Setelah itu kita musyawarah dan diambil keputusan yang paling bijak, keputusan yang paling menguntungkan semua orang. Jadi kalau saya sendiri merasa saya sebagai manusia kadang tidak luput dari salah. Dengan banyak kepala, banyak pemikiran yang mengerucut pada satu keputusan yang sudah dipikirkan baik-baik oleh banyak kepala mengambil keputusan tersebut. Iya, jadi memang pada akhirnya keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah terutama manajemen Bu ya. Dan ini Bu pertanyaannya,
selama ini apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus di Dilema Etika tersebut, Bu? Baik Ibu secara pribadi ataupun bersama dengan manajemen? Ya, tantangannya tadi pertama ada perasaan merasa khawatir menyakiti baik orang tua maupun si anak yang melanggar. Itu tantangan banget, tantangan terberat. Ini anak nanti seperti apa harusnya ke depannya, atau tuntutan orang tua yang harus segera gitu kan. Itu kan tantangan. Nah, bagaimana kita mengemas tantangan itu supaya menjadi lebih bisa diterima, lebih soft, semua orang yang bisa menerima. Buat saya itu tantangan terbesar tuh ketika menghadapi masalah seperti itu, yang harus mengembalikan anak tapi tidak sesuai dengan aturan, tapi tuntutan orang tua harus anak ini harus dikeluarkan karena khawatir menularkan anak-anak mereka nanti terpengaruh oleh sepak terjang anak ini. Bawa negatif terhadap lingkungan pergaulan. Baik Ibu, dan berikutnya apakah Ibu punya tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Bu? Jadi apakah Ibu langsung menyelesaikan atau punya jadwal ini dibawa rapat dulu dan sebagainya, harus dikelola berdasarkan prosedur atau bagaimana, Bu? Tergantung tingkat urgensi, skala prioritas. Tata waktu atau tata kala itu kalau misalnya masih bisa menunggu, kita ada jadwal. Misalnya panggil orang tuanya besok, misalnya seperti itu. Nanti selanjutnya seperti ini, kita sampaikan. Tapi kalau harus diselesaikan yang berhubungan dengan orang tua, panggil saat ini juga. Langsung kita antara guru manajemen langsung musyawarah pada saat itu juga. Jadi tergantung urgensinya ya, tergantung prioritas. Kapan mana masalah yang harus didahulukan dan harus segera penyelesaian secepat-cepatnya, dan kapan yang tidak gitu. Jadi masih bisa ada jadwal waktu. Jadi berdasarkan skala prioritas ya, penting mendesak atau penting tidak mendesak. Baik Ibu, dan berikutnya apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau tadi mungkin Ibu dengan manajemen, apakah ada di level atas Ibu yang menjadi untuk konsultasi dan sebagainya? Tentunya ada pihak-pihak yang ya selain kita punya panduan ya, kemudian ada yang kita mintai sumbang sarannya seperti manajemen. Ada juga pihak atasan saya ketika itu sudah tidak bisa saya atasi dan harus ada izin, harus kan memang ditata tertib. Itu pengambilan keputusan itu sampai level pengawas tahu, atasan langsung saya Kasudin tahu ya, dan itu pernah kita lakukan. Jadi memang ada sharing pendapat dari atasan saya langsung, itu saya perlukan untuk mengambil keputusan supaya saya tidak salah. Terutama memang dalam situasi yang sangat sulit yang tidak bisa Ibu kerjakan sendiri. Betul, baik. Dan ini kebetulan yang terakhir, Bu, setelah semua hal yang disampaikan Ibu, kira-kira menurut Ibu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan sulit tersebut? Yang saya dapat, pertama saya harus bijak, karena bagaimanapun ya tadi aturan itu benturan dengan yang namanya rasa kemanusiaan. Supaya saya selain bijak, saya juga harus lebih sabar gitu ya, lebih sabar. Itu pengaruh juga kepada tata kelola sekolah juga ya. Bagaimana kita mengelola emosi kita dalam menghadapi situasi-situasi semacam ini. Menghadapi di mana aturan benturan dengan yang namanya kemanusiaan, perasaan terutama perasaan gitu kan ya. Itu jadi memang kita harus sabar, cerdas juga, punya empati juga gitu ya, tapi tetap
aturan tetap jalan tapi tidak menyakiti siapapun gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Saya kira sudah selesai rangkaian wawancara saya dengan Ibu. Saya banyak belajar dari pengalaman dan cerita Ibu dalam mengambil keputusan, terutama mungkin ya tadi di cerita yang di 82. Insya Allah mudah-mudahan di SMA Negeri 2 Jakarta lebih baik dan Amin. kami semua belajar dari mengambil keputusan yang Ibu lakukan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cut. Sandarkan harapanmu, bahagia yang kau mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Safari. Bagaimana di 46 lancar Pak? Lancar. Alhamdulillah, SMA Negeri 46 Jakarta. Bapak, sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas berkenannya Bapak untuk saya wawancara dalam tugas program guru penggerak ini. Bapak, kita mengalir biasa saja dan saya menyampaikan pertanyaan, Bapak menjawab. Bapak, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, dilema etika dan bujukan moral sih banyak kasus-kasusnya ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana kita mengeksekusinya, kita kan nggak mungkin mengeksekusi sendiri, Pak. Iya. Jadi kita butuh masukan dari teman-teman kita. Tim. Pertama kan ada tim di ring 1 ya. Ring 1 kita sebagai PU, kemudian wakil, 3 wakil ya. Nah itu kan garda terdepan dari sekolah sebenarnya. Akhirnya kita mengolah pendapat dari mereka. Jadi kalaupun mereka nggak bisa mendidikan, ya kita melempar kepada teman-teman yang punya kemampuan untuk bagaimana berpendapat. Itu yang menjadi catatan buat kita ya. Jadi kalaupun mereka nggak bisa ya mau kita harus jalan sendiri dengan eksekusi yang juga bisa. Betul Pak. Karena ada eksekusi yang dapurnya sekolah ya butuh orang-orang yang secret gitu kan. Iya betul. Sekolah itu kan ada sisi sisi untuk dunia yang sifatnya lebih rahasia juga ada. Itu kan mungkin ada konsumsi. Ada yang bisa dikonsumsi publik dan ada yang memang tidak perlu dikonsumsi publik gitu Pak ya. Itu misalkan hanya beberapa yang tahu yang kira-kira kita punya satu visi gitu. Tapi sih intinya ya, bagaimana kita bisa niatan untuk memajukan sekolah bisa lebih baik. Betul Pak. Baik Bapak, dan berikutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang membuat Bapak bingung karena adanya dua kepentingan yang sama Pak, sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kan kita menganalisis saja kalau sama-sama benar itu kan nilai kebenaran ya. Betul. Mana yang lebih kelihatannya lebih harus didahulukan secara prinsip. Banyak sih contoh-contohnya. Iya betul. Ya, banyak contoh-contohnya itu kan ya saya ya contoh-contohnya mana yang kelihatannya ini benar tapi kelihatannya ya kita perlu berpikir mana yang ya artinya kemaslahatannya lebih luas. Itu yang harus kita jalani. Berarti ditinjau dari segi manfaatnya Pak ya? Manfaatnya. Betul. Sebenarnya juga bisa misalkan ada kegiatan yang terkait dengan siswa ya. Betul. Karena kita nggak bisa mengcover dengan dana yang berasal dari sementara yang kegiatan ini harus berjalan dan penting. Jadi beberapa kegiatan yang sifatnya penting itu ya di sini adalah kemampuan kita memberikan komunikasi dengan baik aja. Siapa? Ke orang tua misalkan bagaimana kita mengemas komunikasi yang baik sehingga jangan sampai terjadi yang namanya pungutan yang kita hindari Pak ya. Betul. Nah, ini kemampuan kita bagaimana kemampuan komunikasi itu dia. Amin Pak. Jadi jangan sampai begitu naik di atas kita naik ke begitu instan tanpa kita mengulangi
kita berhadapan orang, berhadapan dengan masyarakat, ya itu kan nggak gampang gitu. Keputusan yang berakhir menimbulkan masalah gitu mungkin Pak ya. Iya bisa jadi. Betul Pak. Ya, kayak PPDB ini kan sekarang pelik juga PPDB karena niatan dari dari masyarakat kan menginginkan bagaimana anaknya bisa masuk Betul. dengan berbagai macam cara, bisa jadi kan, Iya, bisa iya. jadi itu yang makanya kalau kita tidak punya strict aturan yang kuat, nah itu lah dengan sendirinya ya rame itu kan nanti dampaknya itu bukan dampak artinya etika ya, yang dikhawatirkan adalah Moral melawan aturan gitu Pak. dampak hukum, Nah, bisa aja betul, mereka nuntut dan sebagainya. Nah itu yang dikhawatirkan ya. Iya Pak. Jadi seorang kepala sekolah itu mungkin ya di satu sisi dia akan senang akan bahagia kalau misalkan dia bisa mengeksekusi dengan baik dan diterima oleh semua orang. Tapi kalau eksekusinya itu salah, itu berdampak pada dirinya sendiri. Betul. Ibarat kata kalau permasalahan di satu institusi, ya masalah ini misalkan ibarat kayak jarum jatuh dan jarum jatuh bisa terdengar sampai ke dunia luar, ya padahal sih masalah sepele, tapi dalam sepele kalau misalkan diangkat itu ya kita perlu kehati-hatian. Nah, dalam hal ini Pak, langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk membuat suatu keputusan efektif gitu Pak? Kalau selama menjadi kepala sekolah tentu saja. kelihatannya kalau keputusannya sudah terang, ada kelihatannya udah nggak bisa dieksekusi dengan sendiri ya. Tapi kalau misalkan kita butuh pertimbangan teman-teman, kalau misalkan permasalahan itu udah Pelik. klik, Nah, menyangkut etika, menyangkut moral tuh. ya. Nah, kepelikannya ini Pak kebetulan nyambung Misalkan dengan kalau tantangan. anak yang Ya. maaf nih ada yang bermasalah, Tuh. kita berpikir dari sisi latar belakang anak ini, misalkan ada anak yatim piatu, Ekonomi rendah, ekonomi rendah, nah itu mungkin ini kan yang kita sangat dilema ini Pak. dilema seperti itu. Bagaimana kita mengeksekusi anak ini, yang minimal ya kita tanya dengan teman-teman siapa. Itu sebenarnya ya supaya anak ini juga Masa depannya. menjalani masa depan yang enggak berat ya. Baik Pak, jadi itu ya tantangannya memang lebih ke hal-hal dilema ke kita juga ya, perasaan-perasaan. Nah Bapak berikutnya, apakah Bapak selama ini punya tata kala atau aturan waktu atau jadwal tertentu untuk sebuah penyelesaian kasus dilema etika, baik dalam menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Jadi oh ini nanti dulu, ini harus dirapatkan dulu, atau langsung saja Bapak biasanya spontan mengambil keputusan gitu Ya Pak? kalau ada beberapa yang sifatnya spontan ya kita atur, kalau kita secara spontan ya, kita maafnya karena terkait dengan ini ya, efektivitas waktu, kemudian juga karena proses tidak perlu banyak berpikir segala macam, ini langsung kita eksekusi. Apalagi bersifat urgent gitu Pak ya? Kalau sifatnya sangat penting menyangkut semua orang ya mau kita harus Dengan beberapa bersinergi ya Pak? itu kalau harus kita putuskan hal itu juga kalau misalnya. Tapi kalau itu penting sekali harus diputuskan itu ya mungkin kita mendadak kita buat rapat. Koordinasi mendesak gitu Pak ya? Mendadak. Misalkan ada kejadian anak berbuat begini gitu misalkan, itu kan ya kita yang serta-merta nggak mungkin harus diputuskan sehari 2 hari. Kita minta cari akar masalahnya ada di mana gitu. Kemudian data-data dapat dari mana. Jadi dilihat dari skala Pak ya? Kadang-kadang data itu kan bisa kita dapatkan dari kebiasaan dia sehari-hari misalkan. Contoh kalau anak tawuran, Oh iya betul. bagaimana kita lihat datanya rupanya ada tim yang bisa masuk nembus ke data pribadinya dia, misalkan game dia, tampilan apa, foto, video, itu bisa ditembus, itu bisa ke tarik lihat data backup.
Jadi ada olah data dulu gitu Pak ya? Kalau nggak Jadi kayak tidak begitu, serempak. langsungnya habis tuh Pak. Betul. Maaf, orang walaupun dikata orang nggak mampu, tapi dia bisa berteriak. Teriakan itu kan yang mendengar adalah Hampir semua orang kalau media sosial sekarang Pak ya? semua orang. Betul. Dan apalagi istilah media sosial mungkin ya satu sisi menjadi satu uji publik yang kita perlu repot untuk menanggapinya. Baik Bapak, dan nah selama ini Pak, apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan Pak, terutama dalam situasi keputusan yang sulit? Apakah mungkin dari atasan Bapak, dari jenjang atasan pengawas atau dari dinas gitu Pak? Ya kalau dinas mungkin punya pertimbangan lain juga ya. Iya. Karena mereka juga sisi yang mereka juga harus menjawab tantangan ya bukan hanya di masyarakat saja tapi di level yang lebih tinggi lagi. Biasanya kan dinas menekankan kebijakan yang di level yang lebih tinggi. Itu yang dicoba diinikan ke sekolah gitu. Seperti itu. Ya, saya nggak tahu apakah ada tidak sejalan dengan garis yang yang ditetapkan dinas dan mereka menekan sekolah ya kita nggak bisa Iya, karena memang pagu lah aturannya Pak ya. aturannya kan sudah jelas ya. Contoh misalkan Jakarta itu termasuk terbaik dari sisi PPDB kan salah, kalau di daerah lain mungkin berbeda PPDB dan bahkan ada yang ngacau PPDB untuk siswa baru ya. Iya. Jakarta, dan maaf kita termasuk kategori diacungi jempol Iya betul, bagus. sama daerah lain. Kemarin sempat belajar mengenai PPDB itu dari Bandung, dari komisi pendidikan ya? komisi 5-nya. Komisi 5 itu terkait dengan sosial, pendidikan dan lain sebagainya, itu masuk ke situ. Itu belajar datang ke sekolah. Ya saya ceritakan perjalanan dulu, oh bagus kayak gini gratis. Iya. Sudah rambu-rambunya udah jelas seperti itu. Tapi tetap aja masyarakat masih ada yang komplain. Tidak. Iya, masyarakat aturan main yang udah kita jalankan tetap aja mereka menganggap Tidak puas. tidak puas dan mereka juga punya celah dan itu pun tetap kita akomodir. Di Jakarta ini tetap diakomodir Pak ya? Diakomodir, kita berikan jawaban yang pasti. Walaupun dia datang mencak-mencak, marah-marah, gebrak-gebrak meja, Wah. ya tetap kita berikan penjelasan sebaik-baiknya. Artinya di sini juga Bapak ketika mengalami suatu situasi sulit, Bapak tetap menemukan orang-orang atau pihak-pihak yang dapat membantu Bapak mempermudah menentukan keputusan Pak ya? Iya, itu yang teman-teman di level kita kemarin waktu PPDB kemarin itu orang-orang yang maaf ya militansinya, walaupun orang-orang muda yang punya militansi untuk sekolah itu tinggi. Nah, kita berhadapan langsung yang akhirnya yang kita hadapi itu adalah kepala sekolah dengan masyarakat. Sudah seberapa malahnya mereka menuntut untuk bisa dapat, tapi dengan aturan yang ada mereka memang jelas-jelas nggak dapat. Untuk yang dihadapi adalah mereka yang ada di depan, di front office-nya lah istilahnya. Ngomong-ngomong kita harus turun. Iya. Menurun dalam rangka apa? Meredam tensinya dia, kemudian juga bisa memberikan memberikan aturan main yang sudah kita jalankan seperti itu. Pemahaman tentang aturan yang berlaku Pak ya? Iya. Wih, luar biasa Pak. Dan ini mungkin sebenarnya pertanyaan terakhir Pak, dari semua dilema etika yang pernah dan juga pengambilan keputusan yang Bapak lakukan, ini apa refleksi atau pembelajaran apa yang Bapak dapatkan dari pengambilan keputusan Bapak selama pembelajaran yang saya dapatkan itu, jadi pembelajaran yang pertama itu dalam mengambil keputusan, maaf sekali lagi, keputusan itu kan bukan menyangkut buat diri kita ya, Betul. tapi berdampak terhadap, kalau misalkan terjadi kesalahan, berdampak pada kita.
itulah yang dipikirkan adalah bagaimana kita mengambil keputusan berpikir 2 kali. Dan maaf sekali lagi kita harus juga berhati-hati. Tapi ya kalau kita nggak berhati-hati, akibatnya apa? Kita sendiri. Iya. Bisa aja sebelah kiri sebelah kanan kita itu mempengaruhi ya. Iya. Maaf yang namanya sebelah kiri sebelah kanan itu ya di bawah kita, tapi belum tentu kan dari sejalan dengan apa yang harus kita jalankan, karena sudut pandang mereka kan sudut kanan horizontal. Iya. Sementara kita kan di atas sudut pandangnya spektrumnya lebih luas memandang, ya, memandang ke depan ke belakang. Jadi kita daya pandang kita harus bisa melihat ke atas gitu. Kalau yang di sebelah kiri sebelah kanan kita itu kan ya perspektif dia aja, ya. Kalau sementara saya harus perspektifnya adalah luas. Spektrumnya lebih luas, betul. Itu yang, jadi makin tinggi kita ya spektrumnya juga harus lebih luas lagi. Ya. Mau jadi presiden juga spektrumnya harus lebih luas lagi. Bukan aja itu kan bekal yang harus kita punya, pengalaman yang harus kita punya juga harus lebih luas lagi. Wah, luar biasa sekali Pak Safari. Saya jadi banyak belajar, terutama mungkin tentang kepemimpinan, leadership dari sudut pandang Bapak dan pengalaman Bapak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses selalu Pak di SMA Negeri 46 Jakarta atau dimanapun nanti bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandarkan harapanmu, bahagia yang Assalamualaikum Bu Yunita, sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Bu di SMA Negeri 22 Jakarta? SMA 22 ya? Kalau dari Pansek 82 ya, 82 Selatan, saya di Timur. Berarti cukup jauh lah. Ini juga artinya saya punya kesempatan untuk tukar pengalaman mungkin dengan Iya. Ibu. Saya belajar dengan Bu Yunita, selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 22 Jakarta. Bu, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan saya berkaitan dengan tugas di pendidikan terpusat. Saya punya pertanyaan untuk Bu Yunita, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral? Oke, baik. Terkait dengan dilema etika ya, dilema etika dan rujukan moral. Nah itu sebenarnya adalah segala sesuatu yang artinya di dalam dunia pendidikan itu cukup akrab ya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam artian bagaimana seseorang secara individu itu harus mengambil keputusan. Yang pertama kita lihat dari dilema etika dulu. Dari kalimat saja dilema, artinya ada sesuatu yang memang membuat kita itu gampang dalam menentukan pilihan. Hal ini terkait etika ya. Nah contoh bahwa apabila seseorang guru gitu kan ya, apa sih namanya, yang juga notabene itu adalah mungkin saya katakan adalah seorang guru perempuan yang juga notabene adalah berperan juga sebagai ibu gitu kan ya. Lalu bagaimana dia harus memutuskan pada saat mungkin pada pertemuan yang lalu dia sudah menyampaikan kepada anak-anak bahwa besok adalah pengambilan nilai terakhir, jadi tidak ada waktu lagi untuk mengambil nilai. Nah di hari yang sama ternyata kebetulan si ibu ini sendiri yang tidak bisa hadir dengan alasan ya bisa jadi pada saat itu adalah buah hatinya sedang sakit dan lain sebagainya yang tidak bisa ditinggalkan, sementara tanggung jawabnya kepada anak-anak yang ada di sekolah terkait dengan janji-janji yang sudah dia sampaikan bahwa tidak ada lagi ulangan selain ini, tidak ada lagi pengambilan nilai seperti ini, yang otomatis apabila dia berat untuk tidak berangkat ke sekolah karena buah hatinya sedang sakit akan mengurangi gitu ya citra atau mengurangi pandangan siswa tersebut terhadap dirinya. Tapi kalau dia tetap harus berangkat ke sekolah sementara meninggalkan buah hati dalam keadaan sakit, otomatis secara beban moral dan hati juga pasti merasa tidak tenang. Nah itu adalah dilema etika. Sebenarnya yang satunya lagi bujukan moral. Dalam hal ini biasanya terjadi juga, entah itu di lingkungan pada saat itu di lingkungan guru atau di lingkungan siswa dan lain sebagainya. Saya mungkin bisa menganalogikan yang dinamakan bujukan moral itu contohnya adalah apa ya? Contohnya adalah apabila dalam suatu permasalahan di antara
anak-anak ya, atau terjadi sesuatu hal di dalam kehidupan sehari-hari atau dalam proses KBM. Nah, ada anak yang melakukan tindakan yang kurang terpuji gitu kan ya, melakukan tindakan pencurian contohnya seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini aturan harus ditegakkan, harus disampaikan secara lugas kepada anak bahwa ini adalah melanggar etika, melanggar tata tertib dan lain sebagainya. Nah, jadi pada saat terjadi kasus pencurian, nah kita melihat di situ di CCTV, kita sampaikan kepada anak-anak, kamu silahkan mengaku saja karena pasti akan ketahuan karena kita punya CCTV dan lain sebagainya. Nah, tapi karena ternyata anak ini kita sudah lihat di CCTV, oh ketahuan nih si A yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, lalu kita ingin menyampaikan kepada anak-anak yang lain di kelas bahwa sudah tenang gitu loh. Kasus ini sudah bisa kita close karena memang yang mencuri sudah ketahuan. Tanpa kalian harus tahu siapa, karena hal ini nanti akan berimbas kepada saling bully atau bahkan akan istilahnya merendahkan. Mungkin saja pada saat itu tidak sengaja, walaupun tidak ada kasus istilahnya pembelaan terhadap pencurian dalam kondisi apapun, entah sengaja atau tidak sengaja, tidak ada seperti itu. Tapi intinya apabila hal tersebut kita share keluar, jadi akan lebih berdampak besar lagi, akan ada kasus berikutnya, yaitu setelah pencurian selesai ternyata ada kasus bullying muncul lagi. Nah, itu yang harus kita tutupi. Jadi banyak sekali mungkin bujukan-bujukan moral yang istilahnya itu bisa kita sampaikan. Guru nanti bertanya siapa yang mencuri, guru yang di luar itu ya, atau orang tua siapa mencuri anak saya. Nah, itu secara pribadi tidak bisa menyampaikan secara jujur karena ada etika moral yang memang harus kita jaga. Wih, tadi sudah jelas ya Bu, antara etika moral dan jujur moral Bu Jenita ini sudah sangat bisa mengkomunikasi dengan baik. Bu, lalu berikutnya dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Ibu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Bu? Oh, jadi ada dua persoalan dalam situasi yang sama. Sama, betul. Sama-sama benarnya, sama-sama baiknya. Itu Ibu biasanya bagaimana? Baik. Jadi di lingkungan sekolah yang saya lakukan, yang namanya sekolah itu adalah sebuah yang namanya stakeholder, yang artinya itu adalah kumpulan dari sebuah perangkat organisasi. Yang jelas itu bukan kita pribadi, tapi di situ ada kelompok-kelompok kita, ada manajemen yang mendukung kita, ada guru-guru, ada juga siswa seperti itu ya. Nah, banyak kasus terjadi, saya mungkin contohkan seperti ini. Ada dua masalah dalam satu waktu yang otomatis akan menuntut berarti keputusan ya, apa yang harus diambil. Nah, contoh seperti ini. Pada saat jam istirahat itu terjadi huru hara, mungkin di kelas atas terdengar suara yang ramai dan lain sebagainya. Kenapa pada saat kita cari tahu ternyata ada perkelahian gitu, ada perkelahian antar siswa. Nah, jadi pada saat itu kepala sekolah mungkin sedang berada di ruang guru yang sama-sama berada dalam tempat yang sama. Nah, jadi hal ini mungkin akan menuntut sikap dari kepala sekolah tersebut, yang otomatis pasti akan memerintahkan kepada guru-guru untuk coba lihat dulu siapa yang sedang membuat keributan. Nah, tapi di sini mungkin dalam kasus yang sama muncul ada suatu peristiwa, contoh tetangga sekitar sekolah, dalam artian warga sekolah itu sedang demo ke sekolah karena ada contoh mungkin pohon mangga sekolah roboh ke rumah warga. Nah, warga protes, warga teriak-teriak di depan gerbang, itu di jam yang sama dengan anak yang berantem di atas, berkelahi di atas. Nah, keputusan apa yang harus diambil? Nah, sebagai seorang pimpinan otomatis harus memilih nih, mau lari ke atas melihat peristiwa itu, apa menuju ke depan. Nah, jadi disinilah artinya secara logika kita harus cepat berpikir. Secara logika kita pikirkan bahwa untuk kasus perkelahian di atas tidak perlu harus kepala sekolah harus menangani. Karena apa? Pertama ada guru piket, yang kedua ada wali kelas, yang ketiga ada wakil kesiswaan. Nah, tapi lebih bijak kepala sekolah yang menuju keluar karena harus berhadapan dengan warga. Karena berhadapan dengan warga itu memang harus decision maker yang harus menghadapi, karena walaupun diwakilkan oleh wakil juga pasti akan bertanya lagi kepada pimpinan sekolah keputusan apa yang harus diambil. Nah, hal tersebut kan artinya
ada dua peristiwa yang dalam satu waktu yang sama yang menuntut seorang pimpinan itu harus istilahnya memutuskan sesuatu dengan tepat. Seperti itu. Betul gitu. Ya, berarti jadi di sana juga ada keterlibatan dari manajemen ya Bu sebagai rekan dalam mengambil keputusan dan seperti itu. Dan berikutnya berikutnya ini prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menentukan dilema etika? Dilema etika ya. Apakah ada prosedur khusus misalnya? Ya, prosedur khusus udah otomatis. Jadi jangan sampai karena memang pimpinan suatu sekolah jadi seolah-olah adalah sebuah mengambil keputusan utama. Tidak. Jadi apapun itu kita tetap mengedepankan kebersamaan. Artinya hal-hal yang diputuskan itu bukan hanya keputusan sepihak dari pimpinan sebagai decision maker, tapi ada juga sumbang saran atau keterlibatan dari terutama manajemen, staf dan lain sebagainya dalam pengambilan keputusan. Jadi apapun yang diputuskan, artinya perwakilan guru ada di dalam manajemen, perwakilan tendik ada di dalam kepala tata usaha. Itu adalah top manajemen yang harus kita libatkan agar dalam pengambilan keputusan, apapun keputusan itu adalah wakil dari semua stakeholder sekolah. Dan berikutnya selama ini apa sih yang Ibu anggap efektif untuk mengambil keputusan dari kasus-kasus yang dalam cenderung sulit untuk diputuskan? Apakah selalu hanya berkaitan dengan manajemen yang ada di internal sekolah atau ada keterlibatan lain selain itu? Mungkin pimpinan Ibu gitu di dinas dan sebagainya. Jadi ya itu tadi gampang ya, artinya dalam mengambil keputusan apa. Contohnya sekarang marak lah, artinya di selatan kah atau di timur kah, seperti tawuran, kan seperti tawuran. Tawuran sanksinya jelas, pemutusan KJP, kan seperti itu. Sementara kita lihat secara aturan, artinya apabila setiap anak melanggar aturan yang itu adalah aturan yang pelanggaran termasuk pelanggaran berat, sudah ada di dalam undang-undang KJP yang ditandatangani oleh Gubernur. Nah, artinya Pergub ya, Pergub artinya udah jelas bahwa di sana tidak boleh ada pelanggaran siswa, apalagi pelanggaran berat, salah satunya adalah tawuran dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu tawuran anak ini adalah mungkin bukan pemeran utama dalam tawuran itu, tapi sudah namanya sudah tercatat di polsek kah atau apakah yang pada saat sebagai penengah atau pelerai dari tawuran tersebut. Nah, kita mau jalankan aturan, contoh seperti pencabutan KJP. Nah, sekali lagi yang namanya KJP itu sebagian besar ya kita tidak bisa mengklaim bahwa ada yang nggak tepat sasaran, tapi sebagian besar kan tetap tepat sasaran. Nah, kepada masyarakat menengah ke bawah terlibat tawuran, sanksinya KJP dicabut, belum lagi nanti dikembalikan kepada orang tua, walaupun itu adalah cara yang paling terakhir, ya kan, untuk dikembalikan kepada orang tua. Tapi pemutusan KJP itu dilema besar buat sekolah, karena apa? Kita melihat bahwa anak tersebut betul-betul sangat mengharapkan adanya KJP, karena bukan hanya KJP itu untuk membantu dalam proses KBM saja, tapi kan kadang-kadang ya itu membantu dalam kehidupan secara ininya ya di rumah dan lain sebagainya, yang memang bisa membantu meringankan orang tua, minimal membantu diri sendiri untuk tidak direpotkan dengan kebutuhan-kebutuhan sekolah. Nah, dengan diputusnya KJP, otomatis anak tersebut ya akan kehilangan lah, artinya ya sarana atau apa sih istilahnya yang memang bisa sangat membantu sekali dalam proses proses pelaksanaan belajar mengajarnya di sekolah akan terhambat, tidak bisa mungkin ongkos dan lain sebagainya, atau tidak bisa juga mungkin nanti membeli peralatan sekolah dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain aturan tetap aturan, tata tertib harus dijalankan, karena namanya tata tertib, apalagi tata tertib sekolah itu ibaratnya KUHP, pagu, dijalani wajib. Kalau nggak dijalanin, kalau istilahnya kan kalau orang tua sudah bermasalah biasanya mohon kebijaksanaannya Bu, tolong Bu begini. Nah, kalau kita bijaksana dalam menentukan ini, dalam artian bimbang, tidak sesuai dengan tertib, jadi bagaimana nanti dengan kasus-kasus yang berikutnya akan muncul. Jadi akhirnya jadi bias tata tertib kita itu. Nah, seperti itu. Berarti itu adalah salah satu kesulitan ya Bu ya, tantangan yang Ibu hadapi. Bu, selama ini apakah Ibu punya tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika
Jadi ketika ibu mempunyai suatu dilema, itu ibu ada prosedur yang harus dilewati atau fleksibel langsung saja bagaimana yang terpikirkan oleh ibu pada saat itu? Ya, jadi dalam penentuan dilema etika, kalau memang seandainya itu bagi siswa, itu ada aturan ya, ada aturan baku yang memang tadi sudah harus kita taati. Tapi kalau dilema etika itu terjadi kepada entah itu tenaga kependidikan atau itu kepada guru, nah itu yang kadang-kadang membutuhkan pemikiran yang harus betul-betul dalam pengambilan keputusan. Karena sebenarnya kita hanya sebagai itu saja, karena kalau bagi siswa ada namanya yang panggilan 1 kedua itu artinya apa itu namanya, ada proses tahapan ya. Nah kalau itu SP, istilahnya SP ya. Nah kalau di sekolah ya tahapan kita untuk tendik atau guru tidak ada SP, tapi ya tetap ada peringatan gitu kan ya. Tapi kalau nanti sudah kasusnya udah lebih tinggi lagi, levelnya bukan kita yang memutuskan, tapi untuk yang ada di level atas seperti itu. Tapi secara berkala ya kita sampaikan rambu-rambu yang terkait dengan pelarangan etika, pelanggaran etika gitu ya, agar memang tidak sering terjadi. Contoh kemarin seperti habis libur gitu kan ya, long weekend itu kan di-share daftar hadir, yang tidak hadir siapa dan lain sebagainya. Nah itu kalau terjadi terus-menerus, otomatis kan itu pelanggaran terhadap kode etik kepegawaian. Nah itu kita saat briefing atau apa kita sampaikan, meminimalisir agar nggak terjadi masalah. Ya, terima kasih Bu Yun. Dan berikutnya ini Bu Yunita, apakah selama ini dalam mengambil keputusan di kepemimpinan Ibu itu ada seseorang atau faktor-faktor yang memudahkan Ibu dalam mengambil keputusan? Memudahkan ini? Ya, betul. Oke, jadi itu tadi kunci utamanya adalah manajemen, karena itu adalah ring 1. Wakil dulu, wakil itu adalah ring 1 dari kepala sekolah. Ya, apapun itu, jadi buat saya yang paling utama adalah bersinergi dengan para wakil. Apabila kita tidak berada di lingkungan sekolah, otomatis mereka lah sebagai penyambung lidah kita, sebagai narasumber kita. Jadi kalau ternyata mereka itu sudah sepaham, sudah satu frekuensi dengan kita gitu, otomatis tidak ada tidak ada hal-hal yang nanti kita khawatirkan gitu. Jadi otomatis apa yang kita sampaikan mungkin atau kita amanahkan itu akan berjalan. Karena buat saya wakil dan manajemen sampai ke staf itu memang adalah sebuah kelompok kolaborasi yang memang harus diperhatikan, yang harus dirangkul, yang memang harus bersinergi secara maksimal, karena itu sebagai penggerak dari sekolah itu ada di tangan manajemen. Kolaborator utama kepala sekolah Bu ya, ke wakil dan manajemen. Baik Ibu, dan ini terakhir pertanyaan dari saya. Dari semua hal yang sudah disampaikan, kemudian pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika di kepemimpinan selama menjadi kepala sekolah, itu kira-kira menurut Ibu apa yang bisa Ibu petik pembelajarannya dari itu semua Bu? Ya, jadi pembelajaran yang diambil artinya secara umum kita menyadari bahwa baik itu kehidupan di lingkungan sekolah itu layaknya adalah sebuah ruang lingkup kehidupan kecil gitu kan ya. Kalau paling kecilnya adalah keluarga, setelah itu sekolah. Yang jelas seperti di tempat saya saja, kita ada 72 orang guru dan tenaga kependidikan. Ada 898 siswa. Yang otomatis kalau kita lihat dari karakter, dari sikap, perilaku itu jelas pasti berbeda. Apakah seorang guru itu sudah sudah dikatakan guru yang baik, guru yang sempurna? Ya, sempurna bagi siswa belum tentu sempurna bagi tata aturan. Ya kan, kalau kita katakan guru disenangi oleh siswa, disenanginya dalam seperti apa? Karena kadang-kadang siswa ini tidak objektif. Guru yang disenangi adalah yang kadang-kadang sering nggak masuk gitu kan ya, fleksibel, ada tugas nggak pernah diperiksa. Itu mungkin versi anak adalah guru yang menyenangkan, tapi secara tata aturan itu bahkan kontradiktif gitu kan, jadi nggak pas gitu. Jadi dalam mengambil keputusan atau istilahnya dilema etika itu ya banyak, karena bukan hanya siswa yang kadang-kadang bermasalah, bukan hanya siswa yang kadang-kadang terlibat percekcokan, bukan hanya siswa yang istilahnya ada banyak terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan, tapi di lingkungan guru juga, walaupun itu tidak boleh dan harus kita minimalisir, tapi sebagai lingkungan yang memang dengan karakter yang berbeda-beda, otomatis hal-hal tersebut nggak
bisa kita nggak bisa kita benar-benar hilangkan. Kalau kita minimalisir boleh, bisa ya kita ciptakan suasana lingkungan yang kekeluargaan, yang saling mengisi, saling menghargai. Tapi kalau benar-benar mau dihilangkan, ya kita dengan segala problematika hidup itu nggak bisa kita samaratakan karena orang memiliki persoalan masing-masing. Baik Bu Mita, terima kasih banyak atas waktu, pengalaman dan ilmunya. Saya kira saya banyak belajar dari yang Ibu sampaikan. Sehat-sehat dan Oke, sukses di SMA sama-sama. Terima kasih Demikian Bu. juga Pak Sep Arinda. Sandarkan harapanmu, bahagia yang kau mau. Jangan pernah ragu untuk melangkah. Hidup memang tak selalu indah, juga tak selalu cerah. ada kala sedih.